Nomor 6, bagaimana cara untuk menemukan sumber energi terbaru? Yang pertama, mempelajari potensi suatu daerah. Kemudian, melakukan penelitian untuk mencari tempat cadangan energi terbaru. Kemudian, melakukan penelitian terhadap sumber daya alamnya. Oke, lanjut nomor 7. Apa saja kesulitan dalam pemanfaatan energi alternatif? Yang pertama, membutuhkan dana yang besar. Kemudian kurangnya tenaga kerja yang berpotensi atau berskill untuk memanfaatkan alternatif, berarti kurangnya tenaga kerja. Kemudian sulit untuk membiasakan masyarakat untuk menggunakan energi alternatif, berarti sulit untuk membiasakannya ya. Next, nomor 8, jelaskan proses terjadinya pemanasan global. Nah, di sini ada gambarnya ya. Yang pertama, cahaya matahari atau cahaya tampak sebagian di matahari itu kan ini ya, matahari itu masuk ke bumi. Kemudian cahaya ya berarti prosesnya yang pertama, cahaya tampak matahari sebagian dikembalikan ke angkasa dan sebagian diserap bumi. Nah, kemudian radiasi matahari melalui atmosfer. Yang ketiga, kebanyakan radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi. Jadi, karena proses pemanasan global itu kan seharusnya dia pergi keluar kan, tapi ternyata banyak yang diserap oleh bumi. Nah, kebanyakan radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi. Nah, sehingga radiasi matahari dipancarkan oleh permukaan bumi, di mana diserap oleh CO2 di atmosfer yang kemudian sebagian dipancarkan oleh angkasa dan sebagian lagi kembali ke atmosfer bumi. Nah, tapi karena apa? Karena ozonnya udah bolong, jadi CO2 yang kembali ke atmosfer bumi itulah yang disebut dengan pemanasan global. Jadi nanti silakan adik-adik baca ya. Jadi itulah proses di mana terjadinya pemanasan global. Next, nomor 9. Apakah penipisan lapisan ozon ada hubungannya dengan pemanasan global dan perubahan iklim? Ya, ada hubungannya ya. Ada. Kenapa? Karena penipisan lapisan ozon berpengaruh pada iklim di belahan bumi bagian selatan, terutama di wilayah kutub selatan. Hal ini terjadi karena ozon merupakan penyumbang besar gas efek rumah kaca, di mana kerusakan ozon bisa membuat lapisan atmosfer menjadi lebih dingin, di mana kondisi stratosfer yang demikian akan berpengaruh pada pergerakan angin yang lebih cepat di sekitar kutub, bahkan yang lebih berbahaya bisa menjangkau garis khatulistiwa dan berimbas pada siklus tropis dan curah hujan. Nah, di garis lintang yang lebih rendah. Kemudian penipisan lapisan ozon tidak menyebabkan pemanasan global secara langsung. Namun rusaknya ozon berpengaruh pada sirkulasi atmosfer di bumi. Jadi ada pengaruhnya ya. Nomor 10, sebutkan dampak dari menghilangnya salju abadi di puncak Jayawijaya, yaitu yang pertama, peningkatan tinggi muka air laut ya, muka laut gitu, muka air laut. Kemudian yang kedua terhadap budaya, terdapat suku lokal di sekitar puncak Jaya menganggap tempatnya sakral dan akan berdampak pada budaya lokal gitu. Jadi berdampak pada budaya lokal ya intinya. Kemudian berdampak pada kehidupan flora dan fauna.